Kisah lucu sahabat Nabi dan seorang kakek buta. Nuaiman adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang membuatnya berbeda dari sahabat-sahabat lain adalah tingkah lucunya. Memang di kalangan sahabat, Nuaiman adalah sosok yang terkenal kocak dan sering bercanda dengan siapa saja. Bahkan kadang level bercandanya sampai ke tahap keterlaluan hingga banyak membuat korbannya marah bercampur geli. Salah satu kejadian kocak yang sempat viral hingga terekam dalam sejarah ialah saat Nuaiman ngeprank, mengerjai seorang kakek-kakek yang buta. Beginilah ceritanya. Di kota Madinah terdapat seorang kakek-kakek yang buta, namanya Mahromah. Usianya mencapai 115 tahun berjalan pun ia harus menggunakan tongkat. Suatu hari saat hendak buang air kecil ia berjalan tak tahu arah hingga sampai di lingkungan masjid. Dengan santai kakek itu membuka celana untuk bersiap mengeluarkan air kencing. Sontak orang-orang berteriak, "Woi Mbah jangan kencing di sini, ini masjid," kata mereka dengan nada geram. Lantas setelah itu Nuaiman radhiyallahu anhu menghampiri kakek tersebut dan menuntunnya secara perlahan sambil berbisik sopan, "Mbah sini kalau mau kencing jangan di sini, ini masjid. Sini saya tunjukkan tempat kencing." Sambil menuntun kakek Mahromah kemudian setelah beberapa saat Nuaiman kembali berbicara pada kakek. "Mahromah, nah. Silakan jongkok di sini dan monggo kalau mau buang air." Mahromah yang buta pun percaya saja dengan orang yang menuntunnya itu. Setelah si kakek kencing Nuaiman langsung lari meninggalkan kakek tersebut. Kemudian saat kakek Mahromah sedang kencing tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan banyak orang yang membuatnya kaget bukan main. Bagaimana tidak, ternyata tempat yang dibuat Mahromah kencing itu masih berada di dalam masjid, pantas hal itu membuat para masyarakat marah. Dengan polos dan tidak tahu menahu Mahromah pun meminta maaf akan perbuatannya dan bertanya pada orang-orang siapa sebenarnya orang yang begitu kurang ajar hingga menipu seorang kakek-kakek yang buta sampai mengencingi masjid. Nuaiman bin Amr jawab mereka. Mendengar nama orang yang tengah mengerjainya si kakek sampai marah dan mengatakan, "Awas kau Nuaiman, kalau sampai aku bertemu denganmu tunggu saja pembalasanku akan kuhajar kau dengan tongkat ini." Hari demi hari berlalu meski kejadian memalukan tersebut tak akan pernah bisa dilupakan Mahromah seorang kakek berusia 115 tahun yang menderita tunanetra. Suatu hari kakek Mahromah merencanakan pembalasan kepada Nuaiman. Ia pergi menuju masjid untuk melancarkan pembalasan tersebut. Sesampainya di depan masjid ia bertanya kepada para pemuda, "Nak, bisa tunjukkan padaku di manakah Nuaiman berada?" "Oh ya kek, sini saya tunjukkan di mana Nuaiman," jawab pemuda itu. Setelah itu, bukannya ditunjukkan ke tempat Nuaiman si kakek malah dituntun menuju arah Khalifah Utsman bin Affan yang sedang sholat. Yang mana Khalifah Utsman adalah orang yang sangat khusyuk dalam syalatnya hingga tidak pernah teralihkan oleh situasi sekitarnya. Si pemuda kemudian berbisik pada kakek Mahromah, "Ini Mbah Nuaiman ada di depanmu sedang sholat." Mahromah dengan senang menjawab, "Iya nak biar aku kencingi dia." Karena orang ini yang pernah mempermalukan Sata, dengan mantap si kakek Mahromah membuka celana kemudian mengencingi orang yang tengah sholat di depannya tanpa mengetahui sebenarnya yang sedang ia kencingi adalah presidennya, Sang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sontak warga marah dan berteriak pada Mahromah, "Woi dasar kakek kurang ajar, sudah kemarin kencing di masjid sekarang malah berani mengencingi presiden." Disusul banyak cacian dari orang-orang yang kebetulan saat itu melihat kejadian tersebut. Dengan wajah memelas dan polos si kakek pun menceritakan kronologi kejadian itu, "Sebenarnya aku itu gak ada maksud mau mengencingi beliau Khalifah. Yang mau aku kencingi sebenarnya adalah Nuaiman bocah kurang ajar yang pernah ngeprank saya kemarin." Salah seorang dari warga pun menjawab kakek itu, "Aduh Mbah, Nuaiman yang pengen Anda kencingi itu ya orang yang tadi nuntun si Mbah ke arah Pak Khalifah Utsman bin Affan." "Astagfirullah, berarti saya dikerjain 2 kali dong," kata Mahromah si kakek buta. Begitulah kelakuan Nuaiman sahabat Rasulullah yang sudah terkenal sebagai humoris handal. Meski kadang kurang ajar namun bila ada seseorang yang menghujat Nuaiman, Nabi Muhammad tegas melarang perbuatan tersebut sembari membela Nuaiman dan menuturkan kalau Nuaiman begini-begini adalah salah satu sahabat yang ikut dalam peristiwa Perang Badar. Ia juga merupakan salah seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan Nuaiman adalah seorang yang sering sekali dihukum Nabi Muhammad karena seringnya melakukan maksiat.
Sampai kemudian ada seorang laki-laki yang mencaci dan menghujat Nuaiman, Rasulullah pun bersabda, La taliana hefainah yuhibu Allah wa rasulah falam yuhrij bial ma'isyat ean al-mahabat nai'am tuhriju al-ma'isyat ean kamal al-hubi. Artinya, janganlah kalian semua melaknatnya, Nuaiman, karena sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasulnya. Sedangkan maksiat yang ia lakukan tidaklah mengeluarkannya dari besarnya rasa cinta, meskipun membuatnya tidak sempurna. Al-Ghazali, Iya, Ulumuddin Volume 4 halaman 332. Begitulah seharusnya sikap seorang yang bijak dalam menyikapi beraneka ragam masyarakat yang dihadapi. Telah jelas ajaran baginda Nabi dalam menghadapi seorang yang nakal seperti Nuaiman yang secara tegas melarang siapapun yang menghujat Nuaiman karena meski bagaimanapun setiap orang pastinya memiliki kekurangan juga kelebihan masing-masing. Wallahu alam.